Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kaji kita lanjut tentang mengintip gambaran manusia di mahsyar untuk bagian yang kedua. Pada bagian pertama telah digambarkan bagaimana kondisi bumi kita itu ketika ditabrak oleh batu meteor besar atau benda-benda angkasa sehingga bumi kita akan terguncang. Kemudian benda langit tadi bisa masuk ke lapisan litosfer bumi kita dan masuk ke dalam sehingga menumpahkan kandungan perut yang ada di dalam bumi keluar. Nah, ini digambarkan oleh Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-1 dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqaraha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan mengeluarkan isi kandungan bumi yang berat keluar. Nah, kemudian bagaimana setelah kiamat terjadi adalah gambaran bumi kita di hari akhir, yaitu digambarkan oleh Allah di dalam surat Toha ayat yang ke-105 sampai ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadharuha fayadharuha qa'an safsafa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Nah, itu gambaran setelah hari kiamat kelak. Nah, setelah hari kiamat, bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga dengan langit. Allah gambarkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, itu gambaran setelah hari kiamat, maka buminya tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ini yang kita tinggal. Nah, hari itu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan seluruh manusia yang dari dalam kuburnya. Allah gambarkan dalam surat Yasin ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansirun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Saat itulah manusia-manusia terbangun dari tidur panjangnya. Saat itulah manusia memasuki alam lain yang menggetarkan. Mereka dikejutkan dari kuburnya. Mereka dikumpulkan oleh satu seruan. Di sana mereka akan mendapati wajah bumi telah berubah. Tidak lagi indah seperti dulu ketika kehidupan di dunia sekarang ini.
Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min maraqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tusla 'alaihi ayatuna qara'a asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu, kata mereka. Nah, kemudian bumi yang baru ini digambarkan tidak seperti sekarang ini. Rasulullah SAW menggambarkan tentang kondisi bumi di hari akhirat kelak. Dari Sahal bin Sadr, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar, sebuah medan yang luas. Tanahnya berwarna putih seperti buntaran roti yang bersih. Sahal dan selainnya berkata, tidak ada di sana tanda tempat keberadaan bagi seorang pun. Hadis riwayat Muslim nomor 790 dan Al-Bukhari nomor 6521. Nah, gambaran dari hidup sesudah mati, yaitu fase perjalanan manusia menuju hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan di mahsyar kelak itu waktunya digambarkan 50.000 tahun. Jadi ini ketika peniupan sangkakala, kemudian alam kubur manusia-manusia yang telah mati dibangkitkan ya setelah alam dunia. Nah, kemudian ini gambaran pilihan tinggal akhir nanti apakah di neraka atau di surga, yaitu setelah mengalami hari kebangkitan diproses syafaat, hisab, kemudian ada pembagian catatan amal, kemudian ditimbang amal baik dan buruknya dengan mizan, ya, kemudian lewat telaga. Nah, kemudian inilah tinggal manusia apakah di neraka, apakah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di tengah padang berwarna putih, agak kemerahan seperti roti panggang, di mana tidak ada bangunan tempat tinggal bagi seorang pun. Hadis riwayat Muslim nomor 4998, riwayat Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang artinya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sendal, telanjang bulat, dan tidak dihitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat aurat yang lain. Nabi SAW menjawab, pada hari itu segala urusan sangat dahsyat, sehingga orang tidak memperhatikan atau mengindahkan hal itu. Muttafaq alaih. Nah, kemudian pada hari akhir kelak, itu matahari akan didekatkan hanya berjarak 1 mil. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amr, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata. Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2864. Demikian kaji kita terkait dengan mengintip gambaran manusia di padang mahsyar bagian yang kedua. Untuk selengkapnya silahkan pemirsa mengulangi bagian yang pertama.
Kemudian akan kita lanjut dengan bagian yang ketiga. Demikian kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa semua. Kita tutup kaji kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.